Dunia saat ini sedang menahan napas. Eskalasi konflik antara Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel bukan lagi sekedar retorika proksi, melainkan konfrontasi langsung yang mengancam stabilitas global. Bagi Indonesia, gejolak ini adalah ujian ketahanan nasional di 4 lini utama, yakni energi, pangan, militer, dan kesejahteraan rakyat. Mari kita kupas satu persatu. Dalam bidang energi, alasan utama kekhawatiran global adalah Selat Hormuz. Jika Iran merealisasikan ancaman menutup selat ini, pasokan minyak dunia akan terpangkas 20% lebih. Indonesia sebagai pengimpor minyak mentah pada angka sekitar 600.000 barrel per hari, perlu melakukan gerak cepat menanggulanginya. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar $1 per barrel, maka beban subsidi APBN Indonesia berpotensi membengkak triliunan rupiah. Menghadapi dilema antara mempertahankan harga BBM untuk menjaga daya beli atau memangkas subsidi demi menyelamatkan fiskal, maka Presiden Prabowo telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi, antara lain dengan mencari sumber pasokan minyak dari negara lain, serta terus menjaga efisiensi anggaran kementerian dan lembaga negara demi mengatasi kebocoran yang terjadi sebelum ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi kita harus hemat konsumsi. Efisiensi berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Gerak cepat pemerintah Indonesia dilakukan dalam mencari sumber impor minyak baru, antara lain dari Amerika Serikat, Brazil, dan Angola. Minyak dari Afrika Barat ini menawarkan jalur pelayaran yang tak perlu melewati titik rawan konflik di Teluk Persia. Sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga membuka peluang untuk impor minyak dari Rusia. Langkah ini meski sensitif dalam kacamata politik global, namun menunjukkan pragmatisme dan fleksibilitas Indonesia dalam mengamankan pasokan energi demi keberlangsungan ekonomi dalam negeri. Sementara untuk solusi jarak dekat, Indonesia juga menjajaki peluang impor dari Brunei Darussalam, memanfaatkan kedekatan geografis sesama negara ASEAN untuk memangkas biaya logistik. Saat ini ketahanan energi Indonesia terhitung tangguh berkat dukungan produksi domestik, hilirisasi, dan cadangan BBM 27-28 hari yang sudah di atas standar minimum 21 hari. Stok ini terus berputar. Setiap hari BBM keluar terpakai, maka langsung diisi ulang dari kilang dalam negeri dan impor. Pemerintah pun terus membangun storage BBM dengan target cadangan 90 hari demi terciptanya fondasi energi yang berdaulat dalam jangka lebih panjang. Konflik ini tidak hanya tentang minyak, gangguan logistik di Laut Merah, dan kenaikan biaya energi global secara otomatis melambungkan harga pupuk dan biaya logistik pangan. Indonesia masih mengimpor gandum, kedelai, dan bahan baku pupuk. Jika rantai pasok ini terputus, inflasi pangan, volatile food dapat melonjak dan terutama akan menghantam masyarakat kelas menengah ke bawah. Maka visi Presiden Prabowo sejak awal kepemimpinannya memprioritaskan swasembada energi dan pangan kini terbukti semakin penting dan harus digenjot untuk memutus ketergantungan pada pasar global yang kian tidak terprediksi. Percepatan program food estate yang mengubah lahan tidur menjadi area produktif skala besar untuk padi, jagung, dan singkong menjadi semakin mendesak. Program lain yang sejalan juga harus disegerakan, misalnya Laboratorium Pertanian di Batu Raja, Sumatera Selatan, yang mengolah 500 hektar lahan sawah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Untuk jangka pendeknya kita akan memulai dengan tidak demplot ya, karena ini luasnya 5.000 hektar di daerah Batu Raja, Sumatera Selatan, betul. Dan semua alat-alat ini akan dijalankan menggunakan teknologi terkini, termasuk bisa kita kendalikan lewat handphone, lewat iPad, lewat ini, sehingga nanti transformasi ini menuju Indonesia Emas ini dimulai dari hari ini ke depan setelah ini gitu. Selain itu, revitalisasi pabrik pupuk nasional dan penggunaan pupuk organik serta pertanian alami secara masif juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Sementara dalam perspektif keamanan regional dan global, analisa Profesor Jiang Kwek-hin, seorang pakar geopolitik global, mengenai balance of power, mengingatkan bahwa ketidakstabilan di suatu titik akan memaksa negara lain memperkuat pertahanan.
diplomasi Indonesia dengan pakem active neutrality masih dipegang teguh. Tidak memihak, Indonesia memiliki akses komunikasi, baik ke Teheran maupun Washington. Keanggotaan Indonesia di G20 dan pengaruhnya di ASEAN dapat digunakan untuk mendorong deeskalasi demi mengamankan jalur perdagangan global. Di tengah badai guncangan politik global yang kian memanas dan berubah sangat cepat, kebijakan pemerintah Indonesia sangat jelas, yakni mengutamakan stabilitas dan mengedepankan kepentingan rakyat. Jika pemerintah mampu seterusnya menjaga stabilitas harga sambil memperkuat aliansi strategis non-blok, Indonesia tidak hanya selamat dari krisis geopolitik, tapi juga muncul sebagai negara yang mandiri secara energi dan pangan. Men of our time.